Makanya udah Pak, selama Di sana sehari ini hanya menyapu saya di sini, nyapu Pak. bersihan di sini. aktivitas panjenengan selama di sini sempat merasa stres ya, karena kan Ya? merasa itu ya sumpah Oh. gitu loh. Ya biasa, kadang-kadang ya biasa. Nggak yang namanya manusia kan gitu kan. Pak, secara pribadi memaafkan nggak Pak? Ya, Memaafkan masyarakat nggak? masyarakat warga yang siapa? jenengan secara pribadi Oh. dengan tuduhan itu masih memaafkan. Semuanya masyarakat Kalisat khususnya umumnya di kabupaten, siapa yang dendam sama saya, tidak mau membalas dendam itu. Apa perlunya sih? Nggih, Pak. Tidak ada perlunya kan. Nggih. Kalau sehari-hari Bapak tani atau gimana Pak sebelumnya? Urutan Buruh tani, ya, asli warga Kalisat. warga Kalisat Utara. Nggih, Pak. Pak, kalau andai waktu bisa diulang Pak, ya, sebenarnya ada mimpi besar apa yang sebelumnya ingin jenengan raih sebelum ada peristiwa ini sebenarnya? Apanya itu? Keinginan apa sebenarnya yang ingin jenengan dapatkan jika tidak terjadi seperti ini? Keinginan saya Ya, sebelum. untuk mencapai sukses itu Hmm. ya hanya ingin diampuni, dikubur sampai akhir, itu hanya itu. Hidup tenang ya Pak ya. Itu. Ingin hidup tenang, ya. Cukup. Sudah, asal saya diampuni di dalam kubur sampai sudah cukup. Allah sudah memberikan yang terbaik untuk saya, itu sudah cukup. Pak, kalau malam ada yang teman ngobrolnya Pak di sini Pak? Ya, kadang-kadang ada ponakan-ponakan dari Bapak Kades. Setelah terjadinya mediasi yang keempat, di mana desa sebagai pihak pengundang, tapi pelaksanaannya kami taruh di kecamatan, di mana Muspika, Kapolsek dan Ramil, Pak Camat sendiri dan saya selaku kepala desa beserta tokoh masyarakat Kasun Utara 1 dan Kasun Tengah beserta RT RW setempat hadir, di mana di sana kami memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada warga berkaitan dengan status atau posisinya Pak Abdul Bari. Karena dalam hal ini kami meyakini bahwasannya Pak Abdul Bari ini tidak memiliki apa yang disangkakan, sehingga sangat salah bagi kami bila kami tidak memberikan pemahaman yang lebih inti ke masyarakat. Dari pihak desa sendiri kami panggil RW dan RT setempat, di mana di Dusun Tengah di RW 19 tempat Pak Abdul Bari menetap, dan di Dusun Utara 1 RW 21 di mana Pak Abdul Bari hidup bersama keluarganya di sana. Kami memberikan pemahaman di sana dan kami tekankan pada RT RW untuk memberikan pemahaman pendidikan ke masyarakat biar tidak primitif lagi. Karena kasihan sudah Pak Abdul Bari, kalau ini terus berlanjut sudah kehilangan hak asasinya, hak kemerdekaannya, hak untuk hidup bertetangga dan berumah tangga dengan damai. Kalau upaya pemerintah desa sendiri Pak untuk menerima Pak Abdul Bari selama di sini, tinggal di sini seperti apa? Alhamdulillah Pak Abdul Bari selama ada di sini kurang lebihnya sudah 1 minggu. Insya Allah kami tidak kekurangan dalam artian menjaga kesehatan, menjaga kondisi tubuhnya, karena
kami perangkat desa dan beserta orang-orang yang tahu yang ingin bersumbangsi membantu karena merasa kasihan pada Pak Abdul Bari. Kami pastikan Pak Abdul Bari dalam sehari semalam 3 kali makan, dan saya tanyakan sakit atau enggak, atau obat apa yang cocok. Dan lagi secara langsung kami juga minta bantuan puskesdes apabila Pak Abdul Bari darurat langsung drop atau apa, puskesdes siap dalam hal ini. Pak, sejauh ini upaya penyelesaian secara adat sudah pernah ditawarkan belum Pak? Kayak seperti Sumpah Pocong misalkan, sudah sempat ditawarkan belum Pak? Kalaupun kami mau menawarkan, satu, dalam Sumpah Pocong tersebut ada biaya, dana, satu itu. Yang kedua, secara komunikasi non formal lah bahasanya, kami seperti memancing komunikasi dengan Pak Abdul Bari. Pak Abdul Bari siap kalau memang mau Sumpah Pocong. Ternyata dari pihak katakanlah yang menuduh itu tidak ada yang sanggup untuk menjadi lawan Pak Abdul Bari dalam Sumpah Pocongnya, karena tidak bisa hanya seseorang, harus ada 2 orang yang dituduh dan yang menuduh, bahasanya seperti itu. Artinya sementara ini masih belum bisa gitu ya? Ya belum bisa, alhamdulillah. Tapi ada informasi yang terbaru bahwasannya dari Bapak Camat, kami diharapkan untuk minta persetujuan keluarga beserta Pak Abdul Bari sendiri untuk bisanya ditempatkan sementara waktu di panti jompo milik provinsi, baik yang ada di Buger ataupun di Bondowoso. Sementara itu rencana yang terbaru. Itu rencana terbaru setelah kami minta tanda tangan dan kesepakatan pihak keluarga dari Pak Abdul Bari dan Pak Abdul Bari sendiri, dan juga sudah direkomendasikan dan menyertakan surat permohonan dari desa ke Dinsos sudah kami lakukan, dan surat-surat tersebut ada di kecamatan, dan sementara ini Pak Camat ingin mempelajari berkaitan dengan status ataupun keinginan dan permohonan dari desa. Pak, satu lagi, sebelum peristiwa dalam tanda kutip kasar pengusiran itu terjadi, itu upaya dari pihak desa atau mana Pak untuk langsung mengamankan Pak Bari ini biar tidak sampai di masa itu, gimana Pak? Itu Kami siapa? waktu Dari itu, desa atau dari mana? waktu melaksanakan bakti sosial bedah rumah warga desa, kami kedatangan tamu ketua RW 19, dan di sana beliau selain menyampaikan situasi dan aduan kepada kami selaku kepala desa, beliau juga membawa fotokopi tanda tangan pernyataan warga bahwasanya menolak adanya Pak Abdul Bari di RW 19 di Dusun Tengah. Untuk menyikapi hal itu, karena masyarakat gelisah sesuai informasi dari ketua RW, kami meminta kepada ketua RW RT mengajak tokoh masyarakat dan DPD setempat untuk berkomunikasi dengan Pak Abdul Bari sendiri, juga tuan rumah atau yang memiliki rumah, karena di sana Pak Abdul Bari itu nampung gitu Pak, sehingga ternyata tidak ada keputusan. Akhirnya dapat laporan dari RT bahwasanya tidak ada kebijakan ataupun sikap yang diambil dari tuan rumah Pak Slamet dan Pak Abdul Bari sendiri. Akhirnya naik ke Pak Kasun. Setelah Pak Kasun, ternyata situasi kondisinya lebih tidak terkontrol. Akhirnya disepakati Pak Kasun beserta tokoh masyarakat yang ada di sana dan ketua ini, alangkah baiknya Pak Abdul Bari diselamatkan dengan dititipkan ke Polsek. Jadi memang langsung diantisipasi waktu itu. Ini langsung diantisipasi sama Pak Kasun. Itu yang terjadi. Oke. Desa Kalisat Pak. Nama saya Rauzi, Kampung Kerajaan 2.
Pak, bisa diceritakan selama menemani Pak Bari di kantor desa, aktivitasnya sehari-hari apa aja Pak Bari? Ya sehari-hari di sini bersih-bersih gitu loh Pak. Jadi kalau saya merawat di sini karena dianggap orang tua saya sendiri, jadi nyapu di sini tugasnya. Jadi pagi sudah selesai makan sarapan pagi, terus siangnya makan siang, terus malam saya yang nemani sampai malam Pak. Jadi kebutuhannya Pak Dulbari selama di sini yang dikeluhkan obat-obatan saya tetap dicarikan sama saya. Jadi kalau masalah makan enggak usah masak, udah dibelikan sama Bapak Kepala Desa, terus ngeteh, nyuci sendiri. Jadi selesai pulang teman-teman berangkat, mungkin karena situasinya panas, jam 2 baru dijemur cuciannya gitu Pak. Kalau Pak Dulbarinya sekarang sudah pasrah. Jadi ngomongnya ke saya di kemana pun saya sudah siap. Dibawa kemana saya sudah siap, karena saya sudah tidak punya siapa-siapa. Ngomongnya seperti itu, karena dusun tengah nolak, dusun utara 1 nolak. Sedangkan istrinya saya sudah ada pesan dari Pak Dulbari suruh ke sana, ke kantor desa maksudnya, sampai sekarang tidak datang. Terus kemarin juga sempat ngantar cukur juga ya Pak ya? Iya, Cukur ya? saya ngomong ke Pak Dulbari karena keselamatannya Pak Dulbari dititipkan saya sama Kapolsek, tanggung jawabnya kepala dusun. Jadi kalau keluar dari kantor desa pamit sama saya. Oh iya siap Pak Kampung, alhamdulillah saya Pak mau cukur katanya. Oh iya sudah, tak antar sama saya ke depan sini mau cukur. Kalau butuh apa Pak? Saya butuh beli obat. Gak usah duduk di sini, saya yang beli tak dibuka. Jadi setiap hari, setiap malam saya yang nemeni, teman-teman semua berangkat. Ya alhamdulillah ada komunikasi, cerita-cerita masa lalu, ya istilah ngintungingan bahasa Maduran sini. Jadi semua berangkat gantian Pak. Paginya siapa? Siangnya siapa? Tuh. Tapi alhamdulillah rata-rata kebanyakan dari Bapak Kepala Desa yang membantu dari kesehatannya, jadi setiap hari dikontrol. Terutama saya memang yang jaga karena dianggap orang tua saya sendiri. Itu hitungannya dipindah di desa sini sudah berapa hari Pak tadi? Kalau menurut saya, setahu saya sudah setengah bulan di sini Pak. Karena dari Polsek cuma 3 hari. Selesai itu di sini sampai sekarang. Sampai sekarang setengah bulan, 3 Jumat sudah Pak, sampai sekarang. Tapi selama ini kondusif Pak ya, nggak ada Alhamdulillah. masyarakat ancaman atau Tidak ada, cuman Pak Dulbarinya ngomong, ya apa saya keamanan saya, tanggung jawabnya saya selama ada di kantor desa. Pak Kapolsek, Pak Danramil juga mengontrol. Alasannya seperti itu. Jadi Pak Abdul selama di sini aman. Kalau tidak aman tanggung jawabnya saya, tak gitu kan. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada masa yang ke sini. dan Pak Bari pun tenang ya Pak ya? Tenang. Dengan kayak gitu. Karena ada temennya Pak. Iya. Kalau boleh tahu Pak, pernah nggak Pak Dulbari Apa ya, dusun tengah tidak mau, dusun utara 1 saya pas mau kemana, jadi saya pasrah. Mau dikemanakan saya pasrah, mati pun saya juga pasrah. Nah itu kan, ngeluhnya itu cuma pas saya dibawa kemana, sekarang pun saya siap. Malah musuhnya enggak musuhnya. Mau diajak sumpah pocong enggak mau musuhnya. Pas saya gimana, saya sudah pasrah. Rencananya Pak Dulbari kalau enggak mau nyiksa saya sama 3 pilar, rencana sudah mau lari, mau keluar dari sini, mau pulang. Mau pulang kemana Pak Dul? Om rumahnya di sana sudah diperbaiki sama ponakan-ponakannya. Katanya saya, sampean harus keluar dulu dari desa Kalisat, keamanannya sampean. Cuma Pak Dulbari kasihan ke perangkat desa sama aparat gitu ngomongnya. Itu pasrah sudah. Pak, sebenarnya menurut jenengan ini pribadi apa yang bisa diambil dari pelajaran ini kan katanya bukan hal yang pertama ini terjadi, sebelumnya juga pernah terjadi. Nah mungkin agar tidak terjadi lagi kira-kira apa nih Pak? Tergantung dari dusunnya Pak. Kalau sini kan kerajaan Pak. Kalau kerajaan ini agak kota. Jadi ngomong seperti itu langsung percaya ke medis gitu loh Pak. Kalau dari desa pernah yang di utara 1 sudah 2 tahun yang lalu. Ternyata di sana katanya kena santet. Ternyata dibawa ke medis, ke dokter. Ternyata itu lambat mau hamil gitu. Ternyata hamil lama-kelamaan sampai diusir warga tetangga itu. Alhamdulillah aman, sudah kondusif. Intinya harus dijelaskan secara medis dulu. Iya. Jadi kalau orang desa banyak yang tidak ngerti, kadang batu, kadang perutnya kembung, taunya santet. Ternyata dibawa ke rumah sakit bukan. Amin. Mimpi. Yang kebanyakan itu orang mimpi katanya. Oke. Bahwasannya ini cukup pertama dan yang terakhir
di Desa Kalisat bahwasanya kami perangkat desa melalui RT RW akan berupaya selalu turun ke bawah memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat berkaitan dari unsur hukum yang ada dan hukum-hukum yang beliau kenal seperti hukum agama gitu loh, sehingga akan diperkuat dengan banyak meminta bantuan para tokoh agama, tokoh pemuda yang berkompeten dan siap membantu desa untuk membuat warga kami lebih pandai dan lebih maju. Intinya kalau sakit ya ke medis dulu atau gimana? Iya, karena waktu itu kalau berdasarkan mimpi saya bayangkan loh, saya kalau sakit saya mimpi busis kata gitu. Saya maunya ke orang puskesmas gitu loh. Itu yang terjadi. Siap.